Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 18 Juni 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roti dan air hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi kita tanggal 18 Juni berjudul Kita melakukan segala sesuatu dalam nama Yesus. Ayat inti terdapat dalam Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tuhan menuntut supaya setiap umat manusia melakukan yang terbaik. Dan orang-orang yang berbuat demikian akan memperoleh kepuasan pribadi yang terbesar dan akan mendatangkan kepuasan hati yang paling besar kepada mereka yang menaruh perhatian padanya. Orang muda perlu menyadari bahwa mereka memerlukan suatu pengalaman yang mendalam pada perkara-perkara Allah. Suatu pekerjaan yang dangkal saja tidak akan ada faedahnya bagi mereka. Engkau perlu membawa terang sabda Allah ke dalam hatimu, agar engkau boleh menyelidikinya dengan suatu lampu yang menyala. Apabila kamu berkumpul bersama-sama, kamu boleh menjadi bantuan dan berkat kepada satu sama lain kalau kamu mengelilingi dirimu dengan pengaruh ilahi. Tetapi ada orang-orang yang mempunyai cacat besar, yang memperoleh suatu pegangan yang lebih dalam atas mereka, dan pegangan itu kalau tidak ditaklukkan akan mengusir roh Allah dari dalam hati. Agama Alkitab bukanlah suatu pengaruh di antara banyak pengaruh-pengaruh yang lain, melainkan pengaruhnya adalah yang tertinggi, meliputi dan mengawasi semua pengaruh yang lain. Agama Alkitab harus menjalankan pengawasan atas hidup dan kelakuan. Itu bukan seperti suatu coretan warna yang dikuaskan di sana-sini pada kanvas, melainkan pengaruhnya harus meliputi segenap hidup, seolah-olah kanvas itu telah dicelupkan ke dalam warna hingga tiap-tiap benang tenunan itu sudah dicelup dengan suatu warna yang tidak luntur ataupun pudar. Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam semua kebenaran Alkitab yang berguna kalau engkau mempraktekannya dalam hidupmu. Prinsip-prinsip kebenaran haruslah dijalankan dalam pengalaman praktek dalam soal-soal setiap hari. Meskipun dalam tugas-tugas yang lebih kecil dari kehidupan biasa, kita harus tetap bertumbuh dalam anugerah, diisi dengan motif yang kudus dan tinggi, berkuasa karena berasal dari seorang yang telah menyerahkan hidupnya untuk melengkapi kita dengan dorongan yang menjadi berhasil seluruhnya dalam pembentukan tabiat Kristen. Di mana saja agama Kristus bekerja, itu akan menerangi dan memperindah segala seluk-beluk kehidupan dengan suatu kesukaan yang melebihi kesukaan duniawi dan suatu kesejahteraan yang lebih tinggi daripada kesejahteraan duniawi. Terima kasih. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Dikatakan kita melakukan segala sesuatu dalam nama Yesus. Mengapa dalam nama Yesus? Roh Nubuat menjelaskan dalam The Acts of the Apostles, halaman 35 paragraf 2, yang berkata, mereka juga sama-sama mempersatukan permohonan mereka kepada Bapa dalam nama Yesus. Mereka tahu bahwa mereka mempunyai wakil dalam sorga, seorang pengantara pada tahta Allah. Dalam nama Yesus, karena jemaat mula-mula tahu bahwa mereka mempunyai seorang pengantara di hadapan Bapa, yaitu Yesus Kristus. Sebab memang Yesus pernah berkata dalam Kisah Para Rasul halaman 30 paragraf 2 yang berbunyi, dalam perasaan yang penuh hikmat mereka bertelut dalam doa, mengulangi jaminan, sesungguhnya
segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Yohanes 16 ayat 23 dan 24. Dan masih dalam paragraf yang sama, Roh Nubuat mengutip tulisan Paulus dari buku Roma yang terdapat dalam Kisah Para Rasul halaman 30 paragraf 2. Roh Nubuat melanjutkan, lebih tinggi dan tetap lebih tinggi mereka menunjang tangan iman dengan alasan yang berkuasa. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Mengapa penting sekali Roh Nubuat menyampaikan ayat ini? Karena inilah ayat syarat utama menjadi seorang pengantara. Perhatikan, mari kita baca kembali Roma 8 ayat 34 yang berkata, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Inilah syarat utama menjadi pengantara, atau dalam ayat ini disebutkan pembela. Pertama adalah telah mati, yang artinya telah menjadi manusia. Sebab imam besar dipilih dari antara manusia. Baca Ibrani 5 ayat 1. Kemudian, telah bangkit. Artinya, telah mengalami kematian sebagai manusia. Baca Ibrani 2 ayat 14. Namun, mengalami kebangkitan. Dan kemudian kembali ke surga setelah 40 hari bersama-sama dengan murid-muridnya untuk menjadi satu-satunya pengantara antara kita kepada Bapa. Baca juga 1 Timotius 2 ayat 5. Jadi inilah dasar utama mengapa kita melakukan segala sesuatu dalam nama Yesus. Karena Yesuslah satu-satunya pengantara antara kita kepada Bapa. Dan Dia telah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi sebagai seorang pengantara. Namun, mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan Roma 8 ayat 26 dan 27 yang berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Kata berdoa dalam ayat ini mempunyai makna pengantaraan, intercession. Itu sebabnya kaum Trinitas menyatakan bahwa ayat ini adalah bukti bahwa ada pengantara kedua yang mereka sebut Allah Roh. Padahal Alkitab menyatakan dengan jelas hanya satu pengantara kita. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Allah Roh pernah mati, artinya telah menjadi manusia? Tidak pernah. Kemudian, apakah Allah Roh pernah mengalami kebangkitan? Tidak pernah juga. Nah, kalau tidak pernah, apakah bisa menjadi pengantara? Sudah pasti tidak bisa. Kemudian, siapakah nama Allah Roh? Tidak ada. Roh Kudus itu bukan nama, Allah Roh juga bukan nama. Padahal dalam menyampaikan permohonan kepada Bapa, kita perlu menyampaikannya dalam sebuah nama. Karenanya, siapakah Roh yang dimaksudkan dalam Roma 8 ayat 26 dan 27 ini? Tentunya Roh yang punya nama. Mari kita mundur ke ayat 9 dan ayat 10 yang berkata, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Roh yang dimaksudkan adalah Roh yang punya nama, yaitu Roh Kristus, yaitu seorang yang pernah mati sebagai manusia, kemudian mengalami kebangkitan, dan kemudian kembali kepada Bapa untuk menjadi imam besar kita. Dan pada hari Pentakosta, Yesus mencurahkan Roh-Nya, agar oleh kehadiran Roh-Nya dalam hati kita, Yesus ada di dalam kita. Sebab Yesuslah Roh yang telah menghidupkan itu, dan Dialah kebenaran. Itu sebabnya Paulus katakan, Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Apa buktinya
Roh Yesus yang dalam hati kita? Mari kita baca ayat 15, masih dalam pasal yang sama, Roma pasal 8, yang berkata, "Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa." Nah, bila kita menerima roh tersebut, maka kita menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 berkata, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Siapakah yang dimaksudkan oleh Yohanes? Yang dimaksudkan oleh Yohanes adalah Yesus Kristus. Siapa yang menerima Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu yang percaya dalam nama Yesus. Nah, kuasa itu adalah roh sebagaimana Kisah 1 ayat 8. Karenanya, roh yang menjadikan kita anak-anak Allah adalah rohnya Yesus itu sendiri. Apakah benar demikian? Sudah pasti. Perhatikan, oleh roh tersebut kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh siapakah yang berseru demikian? Galatia 4 ayat 6 menyatakannya. "Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa." Siapakah anak Allah? Yesus Kristus. Maka roh anak Allah adalah roh Yesus Kristus. Karenanya jelas bahwa roh yang dimaksudkan dalam Roma 8 ayat 26 dan 27 bukanlah Allah roh, tetapi roh Yesus Kristus. Sebab memang kita melakukan segala sesuatu di dalam nama Yesus, dan hanya Yesus, makhluk ilahi yang telah menjadi manusia, mati sebagai manusia, dibangkitkan kembali, dan kembali kepada Bapa menjadi imam besar kita. Yesuslah satu-satunya pengantara kita yang sejati. Inilah makna yang penting sekali kita pahami tentang melakukan segala sesuatu dalam nama Yesus. Sebab Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya, hanya satu jalan kepada Bapa dan tidak ada yang lain. Perhatikan kutipan berikut ini yang terdapat dalam Alfa dan Omega, jilid pertama, bab 30, halaman 416 sampai 417, yang menjelaskan, dupa yang naik bersama-sama dengan doa orang Israel menggambarkan jasa dan pengantaraan Kristus. Kebenarannya yang sempurna, yang melalui iman dihisapkan kepada umatnya, yang olehnya saja dapat menjadikan perbaktian manusia yang berdosa dapat berkenan di hadapan Allah. Di hadapan tirai bilik yang maha suci itu terdapat sebuah mezbah pengantaraan yang terus-menerus. Oleh darah dan kemenyan, Allah harus didekati. Lambang-lambang yang menunjuk kepada pengantara yang agung itu, melalui mana orang-orang berdosa bisa datang dekat kepada Tuhan, dan melalui Dia sendiri sajalah rahmat dan keselamatan dapat diberikan kepada orang yang percaya dan bertobat. Saudaraku dalam Tuhan, sebagai informasi, kutipan ini menjelaskan tentang mezbah dupa. Nah, kutipan ini syarat dengan makna. Yang pertama, dupa itu adalah gambaran jasa dan pengantaraan dan kebenaran Kristus yang oleh iman dihisapkan kepada umat Allah. Kemudian yang kedua, mezbah dupa itu sama dengan mezbah pengantaraan, sebab itu adalah lambang Yesus yang adalah pengantara kita. Yang ketiga, pada mezbah dupa itu ada dupa dan ada darah dibubuhkan. Dan hanya dengan darah dan dupa atau kemenyan, Allah Bapa dapat didekati. Dan ini hanya terdapat pada Yesus. Allah Roh tidak mempunyai darah dan dupa. Hanya Yesus saja, hanya Yesus sendiri yang mempunyai darah dan dupa. Dan keempat, hanya melalui Yesus sendiri saja rahmat atau kasih karunia dan keselamatan diberikan kepada orang yang percaya dan bertobat. Dan kalau disebut sendiri, artinya cukup dan hanya Yesus. Satu lagi kita lihat pentingnya dalam nama Yesus. Kita baca dalam Kisah Para Rasul halaman 239 paragraf 3 yang berkata, masih ada lagi pelajaran yang lain bagi kita dalam pengalaman orang-orang Yahudi yang bertobat.
Bila mereka menerima baptisan di tangan Yohanes, mereka tidak mengerti sepenuhnya tugas Yesus sebagai penanggung dosa. Mereka sedang melihat kesalahan-kesalahan yang serius. Tetapi dengan terang yang lebih besar, mereka dengan senang menerima Kristus sebagai penebus mereka, dan dengan langkah kemajuan ini datanglah suatu perubahan dalam kewajiban mereka. Sementara mereka menerima iman yang lebih murni, ada perubahan yang sesuai dalam kehidupan mereka. Sebagai tanda dari perubahan ini dan sebagai pengakuan iman mereka dalam Kristus, mereka dibaptiskan kembali dalam nama Yesus. Umat-umat pada zaman itu ada yang sudah dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, namun bukan dalam pengertian yang sebenarnya. Dan setelah mereka mengerti makna baptisan, yaitu penebusan dalam Yesus, kehidupan mereka mengalami perubahan. Dan sebagai tanda pengakuan iman mereka di dalam Yesus, mereka dibaptiskan kembali dalam nama Yesus. Inilah pentingnya dalam nama Yesus tersebut. Mungkin saudara sudah pernah dibaptiskan sebelumnya, tapi apakah dibaptiskan dalam nama Yesus? Jika belum, masih ada kesempatan, dan itu karena saudara mengalami perubahan dalam hidup, sebab Yesus tinggal dalam hati saudara oleh kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus. Dan masih ada hal-hal lain yang dilakukan dalam nama Yesus. Roh Nubuat menyatakan bahwa mendoakan orang sakit agar dalam nama Yesus, pergi bekerja agar dalam nama Yesus, setiap tugas dan tanggung jawab dilakukan agar dalam nama Yesus, mau hidup bertarak juga harus dilakukan dalam nama Yesus, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya segala sesuatu. Yang baru kita pelajari adalah dua hal yang penting sekali umat Allah pahami dan hidupkan, yaitu Yesuslah pengantara kita satu-satunya dan dibaptiskan hanya dalam nama Yesus. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Tinggalkan oknum yang tidak punya nama, dan datanglah kepada Anak Allah yang bernama Yesus Kristus. Hanya melalui Yesuslah kita dapat masuk kepada Bapa. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini, bahwa segala sesuatu kami lakukan dalam nama Yesus, teristimewa dan khususnya dalam pengantaraan. Kami harus datang kepada Yesus dan dalam nama Yesus, karena Yesuslah satu-satunya pengantara kami kepada Bapa. Dan bila mana kami dibaptiskan, biarlah kami dibaptiskan dalam nama Yesus. Tuhan, tolong kami agar oleh kebenaran ini, dalam hal apapun kami menghidupkan dalam nama Yesus. Beserta kami sepanjang hari ini, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.